Pengakuan Pariem. Dunia batin seorang wanita Jawa. Prosa liris karya Linus Suryadi Agi. Pariem nama saya. Lahir di Wonosari Kidul, Pulau Jawa. Tapi kerja di kota pedalaman Ngayogyakarta. Umur saya 25 tahun sekarang. Tapi nuwun sewu, tanggal lahir saya lupa. Tapi saya ingat betul weton saya. Bukunya kuningan, di bawah lindungan Bathara Indra. Jumat Wage waktunya, ketika hari bangun fajar. Iya, Pariem saya. Saya lahir di atas amben bertikar dengan ari-ari menyertai pula. Oleh Mbah Dukun, dipotong dengan welat tajamnya 7 kali pisau cukur. Bersama telur ayam mentah, beras, uang logam, bawang merah dan bawang putih, gula, garam, jahe, dan kencur. Adik ari-ari jadi satu. Sehabis dibersihkan, dibungkus periuk tanah. Kemudian ditanam di depan rumah. Ya, telur. Lambang sifat bayi baru lahir. Belum bisa apa-apa. Gulang-gulung tergantung pada yang tua. Beras dan duit logam. Lambang harap. Semoga hidup kita serba berkecukupan dalam hal sandang, pangan, dan uang. Bawang merah dan bawang putih, gula, garam, jahe, dan kencur. Lambang pahit manisnya hidup yang bakal terjumpa dan terasakan. Agar jangan terlalu sedih bila mendapat kesusahan. Jangan terlalu gembira bila mendapat kesenangan. Dengan upacara kecil, adik ari-ari pun dikubur. Di depan pintu sebelah kanan bila bayi laki-laki. Di depan pintu sebelah kiri bila bayi perempuan. Dipanjar dian sampai bayi umur 8. Ya, Pariem saya. Kata bapak, nama itu membawa tuah. Dia berikan ketika saya umur 5 hari. Sepasaran bahasa populernya. Maka tersedialah di tikar, di lantai, di tanah, jenang abang. Lambang kesucian si jabang bayi. Jenang putih. Lambang cahaya yang menerangi alam. Ingkung ayam. Lambang keutuhan badan wadak telanjang. Nasi tumpeng dan gudangan, lambang pergaulan hidup yang kelak memperkaya pengalaman. Jenang sumsum, lambang harap. Semoga otot bayu simbok bayi yang melahirkan pulih segar bugar sebagai sedia kala. Dan jabang bayi kian kokoh daya kekuatannya. Dalam upacara kenduri di kampung, berkeliling para tetangga satu dusun, duduk bersila berkalang. Sedang doa dihantarkan oleh Pak Kaum. Doa keselamatan bagi simbok yang melahirkan dan doa keselamatan bagi bayi yang dilahirkan. Pada Sang Hyang Murbeng Jagat, bersyukur. Dengan mulut fasih, berterima kasih. Semoga kehadirannya diberkati dan diterima oleh alam serta segenap isinya. Ya, Pariem saya. Iem panggilan sehari-harinya. Saya bocah gunung, melarat pula. Badan dan jiwa, harta karun saya. Penghidupan anugerah Sang Hyang Wisesa Jagat, lewat bopo dan biyung yang bersenggama.
penjelmaan Komo dan Ratih di jagat raya. Begitupun dua adik saya, Pairin dan Painem, lahir dari Guo Garbo Simbok saya, berkat pemujaan pada dewa dan dewi asmara yang bersemayam di kahyangan Cokro Kembang. Mentari pagi mengorakkan sinar, jagat ngayuk yo lepas dari kegelapan, dan bunga-bunga pun berkembang, dan burung-burung pun terbang. Dalam gelora cahaya hari pun bergema, masing-masing mengikuti irama alam. Saya rasa-rasa, saya pikir-pikir, hidup tak perlu dirasa, hidup tak perlu dipikir. Dari awal sampai akhir, hidup itu pun mengalir, bagaikan kali Winongo, bagaikan kali Code di tengah kota, bagaikan kali Gajah Wong. Hidup kita pun mengalir. Ya, Pariem saya. Maria Magdalena Pariem, lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul. Saya tak suka serba kaku, ngotot, bagaikan baja yang keras tapi getas. Sekali bengok, tak punya gaya pegas. Saya suka serba luas, lembut, bagaikan putri keraton Ngayuk Yokarto yang lembah manah dan andap asor. Tenang, bagaikan air kolam memantulkan sinar rembulan. Dalam kalang kabut perasaan, dalam kemelut buntut pikiran, dan dalam haru biru diri yang hilang, saya terdampar di dalam kekosongan. Dan hidup kembali pada penyerahan. Bukankah agama adalah ibarat pakaian? Begitu kata orang-orang tua kita yang arif dan bijaksana. Bila seorang wanita telanjang, dia butuh jarit, kebaya, dan kemben. Itu pakaian pembungkus badan. Bila seorang pria telanjang, dia butuh sarung, surjan, dan blangkon. Itu sama fungsi dan faedahnya. Demikian pun agama. Agomo ageming aji. Dan tiap bangsa punya tata, punya cara yang percuma diganggu gugat siapapun. Dia bakal hidup dari tahun ke tahun. Tak ada perintang, tak ada penghalang. Sanggup merombak dan mengacak-acakkan. Dia tumbuh bersama gerak naluri alam yang menyertai bayi yang dilahirkan. Kebajikan tak bisa diseragamkan kayak pakaian handra di kelurahan. Pengorbanan tak bisa dibariskan kayak produksi Honda dari Jepang. Dan menyembah Tuhan tak bisa dikomandokan kayak tentara maju ke medan perang. Tatkala saya haus, apa kowe kasih minum? Segantang air menyegarkan jiwa musafir. Tatkala saya lapar, apa kowe kasih makan? Sesuap nasi mengenyangkan jiwa musafir yang lapar dan dahaga mengarungi jagat raya. Bukan dendam kesumat kita kembang biakkan, tapi kasih sayang melambari tiap tindakan. Siapa menanam, bakal memetik. Siapa membuat, bakal memakai. Tapi, jungkir baliknya zaman, ungkapan bijak itu sukar dipegang. Siapa menanam, tidak memetik. Siapa membuat, tidak memakai. Tapi, jungkir baliknya zaman, ungkapan bijak itu sukar dipegang. Siapa memetik, tidak menanam. Siapa memakai, tidak membuat. Tapi, biarkan sajalah.
Saya eling pesan Bapak, paugeranning urip iku sang murbeng jagat. Gusti Allah ora sare. Sebagai banyak orang lain, demikian pun saya alami sendiri. 2,5 tahun terbaring-baring waktu saya sakit batu ginjal. 2 dokter dari 2 rumah sakit besar di Ngayogyakarta Hadiningrat akan mengoperasi usus buntu saya. Ini bukan lagi kekhilafan namanya. Tapi, analisa dari ilmu kedokteran bukan jaminan kebenaran tunggal. Bila saya tak bertahan, apa jadinya? Perut sobek, sakit terus mangkal. Darah keluar banyak, duit pun keluar banyak, tapi sakit tetap tak tertambal. Dan saya hanya dipijat urut seorang petani di dusun. Beberapa minggu berselang, penyakit itu pun hilang. Betapa hati saya berbahagia. Saya pun menangis berbahagia. Wajah basah oleh air mata. Air mata adalah lambang derita. Air mata adalah lambang bahagia. Air mata juga permainan sandiwara, sebagai air mata yuyu dan buaya yang tetes dari sanubari kita. Air mata butuh saluran yang wajar, keluar untuk menjaga iman kita.